Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22. Keluarga ini semakin harmonis setiap harinya. Mereka sarapan pagi dulu sebelum meninggalkan hotel. Seperti nggak pernah jadi pengantin baru saja, Rai. Biarlah kakakmu menikmati masa bahagianya. Cukup lama dia bersedih menikah dengan Alex dulu, jawab Melinda. Iya, biar sekarang dia bahagia. Om Bisma mana? Tanya Sasa tidak melihat adik dari papanya. Sudah langsung pulang ke Bali pagi tadi karena ada beberapa pekerjaan yang harus dia selesaikan, jawab Dani. Ayah dan bunda juga akan segera pulang, Sa. Semalam Abi menghubungi ayah karena ada kendala di kantor yang tidak dia mengerti. Ya, kok cepat sekali bun, ujar Sasa kecewa. Mau bagaimana lagi sayang? Kami harus segera pulang. Bunda juga harus menemani ayah dan butik tidak bisa ditinggal lama. Saat kamu melahirkan bunda akan datang lagi, atau kamu mau melahirkan di rumah kita, ucap Vira. Lihat nanti saja bun, aku juga lagi berusaha menyelesaikan pekerjaanku di sini setelah itu aku kabari bunda. Jawab Sasa sedikit kecewa karena tidak bisa berlama-lama dengan sang bunda. Iya sayang, semoga semuanya berjalan lancar. Abi dan Abel juga akan menikah setelah mereka tamat kuliah. Oh ya, kapan Fir? Tanya Melinda. Mungkin dalam beberapa bulan ini lamarannya mbak, jawab Vira. Setelah sarapan mereka segera pulang tanpa berpamitan dengan pengantin baru ini. Sayang, Mama dan Papa sudah pulang ke Bali, ucap Aditya saat Zizi keluar dari kamar mandi. Kenapa tidak pamit? Tanya Zizi. Mereka tidak mau mengganggu kita, nantinya kan kamu juga akan ke Bali, jawab Aditya membuat Zizi terdiam. Ya, dia akan meninggalkan keluarganya di Jakarta untuk menetap di Bali ikut suaminya ini. Kenapa kamu tidak mau ikut ke Bali? Tanya Aditya yang melihat Zizi tertunduk. Dit, aku mau ikut ke Bali tapi aku harus menyelesaikan beberapa pekerjaanku dulu di sini. Apa kamu bisa menunggu? Tanya balik Zizi. Baiklah, aku akan menunggumu di sini tapi tidak bisa lama sayang karena pekerjaanku di sana juga sudah menumpuk. Ya, aku hanya minta waktu 1 minggu. Oke, jawab Aditya tegas. Dia tahu Zizi butuh penyesuaian menikah dengannya dan Zizi juga punya usaha di sini yang harus diselesaikannya. Dit, aku lapar. Kita cari makan, ajak Zizi. Hari ini kita pulang ke rumah saja sayang. Kita cuma punya waktu 1 minggu bersama keluargamu dan setelah itu aku membawamu pergi. Jadi kita manfaatkan waktu itu sebaik mungkin, ucap Aditya dan diangguki Zizi. Pengantin baru ini langsung bersiap untuk segera pulang. Beberapa kali Sasa menggoda sang ipar saat makan malam berlangsung membuat Zizi bertambah malu. Jadi kapan kalian pulang ke Bali? Tanya Bian saat mereka sedang kumpul makan malam. Secepatnya Pi, karena pekerjaanku masih banyak, jawab Aditya. Bagaimana Zi? Sudah siap? Tanya Bian pada anak perempuannya ini dan dijawab anggukan oleh Zizi. Ya, mau tak mau, siap tak siap Zizi sekarang adalah seorang istri.
Dia harus patuh pada suaminya dan saat ini Aditya lah imamnya. Mi, aku minta tolong urus dulu kafeku di sini, Mi. Jika pekerjaan Adit sudah sedikit renggang, aku akan pulang untuk mengontrolnya, pinta Zizi. Pasti sayang, semua usahamu akan Mami pantau. Untuk rumahmu bagaimana? Tanya Melinda. Rumah itu pemberian dari papi dulu dan aku kembalikan lagi ke papi saja. Karena banyak kenangan buruk di sana, aku tak ingin lagi kembali ke rumah itu, Mi. Rai, kau mau tinggal di rumah Zizi? Tawar Bian. Tidak, Raihan dan Sasa tidak akan kemana, mana Pi? Mami sudah ditinggal Zizi dan tidak mau ditinggal Raihan lagi, jawab Melinda cepat. Raihan dan Sasa juga mengerti akan ketakutan sang mami dan beruntungnya Sasa tidak keberatan tinggal di rumah mertuanya. Karena Melinda sendiri juga baik, tak seperti kebanyakan mertua yang bawel dan mengatur. Gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin di sini karena beberapa hari lagi kita akan berpisah cukup lama. Bahkan kalian belum bisa memastikan kapan kembali ke sini lagi, ucap Bian dan diangguki Aditya setuju. Karena Aditya sendiri sudah memiliki usaha di Bali, tidak mungkin dia akan meninggalkan usahanya. Pasangan pengantin baru ini pun sudah pernah membahas sebelumnya untuk masalah tinggal dan Zizi menuruti semua ucapan Aditya. Tapi untuk usahanya di Jakarta, Zizi memang tak ingin ditutup ataupun dijual, dia masih ingin terus menjalaninya. Meskipun jarak jauh, beruntung mami sambungnya itu selalu mensupport apapun keputusan Zizi. Tak terasa waktu pun berlalu. Puas menghabiskan waktu berkeliling Jakarta dan berkumpul bersama keluarga, dan tiba saatnya pengantin baru ini berpisah. Zizi memeluk semua anggota keluarganya. Aku harap kakak bahagia di sana. Jika Kak Aditya menyakitimu, hubungi aku. Biar aku yang melabraknya, ucap Sasa sambil memeluk tubuh iparnya ini. Siap, kamu jaga kesehatan dan jangan lupa makan bergizi. Ingat, ada keponakanku di sini, jawab Zizi mengusap perut Sasa pelan. Dia berharap dia akan segera menyusul Sasa untuk hamil. Sayang, hubungi Mami tiap hari. Mami harus memastikan kamu bahagia, bisik Melinda mencium pipi Zizi berkali-kali. Anak sambung yang memang keponakan kandungnya ini serasa seperti anak sendiri. Zizi tak pernah kekurangan kasih sayang dari Melinda, bahkan malah berlebih. Mami jaga kesehatan, jangan terlalu capek, aku akan segera pulang jika Adit tak terlalu sibuk. Kalau papi bisa cuti, Mami dan papi terbang ke Bali untuk menemaniku, ujar Zizi. Mencoba menenangkan Melinda yang sudah menitikan air mata berpisah darinya. Melinda memang tak pernah berpisah jauh dari Zizi, karena mereka tiap harinya pasti bertemu. Meskipun Zizi menikah dengan Alex dulu, Melinda tiap waktu mengunjungi Zizi di kafenya. Papi jaga Mami untukku, jangan biarkan dia bersedih, pamit Zizi pada Bian. Tenang saja sayang, itu pasti papi lakukan, jawab Bian tersenyum kecil. Dia berusaha menyembunyikan kesedihannya berpisah dari anak perempuannya ini. Bian tak ingin terlihat rapuh di depan Zizi karena dia takut Zizi malah kepikiran dengannya.
Padahal jika dikatakan takut, Bianlah orang yang paling takut saat ini. Takut Zizi terluka lagi. Takut Zizi tak bahagia. Takut Zizi trauma. Tapi semuanya dia coba untuk tak menampakkannya. Bian berusaha sebisa mungkin tampil tegar di hadapan princesnya ini. Rai, jaga papi, mami dan Sasa serta calon keponakanku. Sekarang hanya kamu yang dekat pada mereka dan bersikaplah selayaknya kepala keluarga untuk menggantikan posisi papi. Kakak pergi dulu Rai, jangan buat papi kecewa. Hanya kamu harapan penerus perusahaan keluarga kita, pesan Zizi memeluk tubuh Raihan. Papi titip Zizi Dit, jangan sakiti dia, Zizi perempuan lemah, keadaan yang menuntutnya untuk kuat. Papi berharap ini pernikahannya yang terakhir dan dia bisa bahagia bersamamu, ujar Bian pada Aditya. Dan diangguki Aditya tanda mengerti. Air mata Melinda tak henti mengalir saat melihat Zizi pelan-pelan meninggalkan dirinya. Sasa menggosok pelan lengan sang mertua, dia tahu kalau Melinda sedih. Mungkin ini juga yang dirasakan bundanya dulu, tapi seiringnya waktu bunda sudah terbiasa tanpa Sasa. Ni sudahlah, Zizi pergi juga bersama suaminya, jangan terus menangis begitu. Kalau Zizi tahu dia bisa sedih di sana memikirkanmu, bujuk Bian saat mereka sudah sampai di rumah. Melinda masih menangis karena berpisah dari anak pertama mereka itu. Pi, baru kali ini Zizi pergi jauh Pi, wajar mami merasa kehilangan, jawab Melinda. Ya, papi tahu, tapi Mi, kita juga tidak boleh egois karena Zizi punya kehidupan sendiri. Zizi juga berhak bahagia, kalau mami begini kasihan Zizi jadi kepikiran. Papi juga sedih Mi, tapi kita harus bisa memperlihatkan kalau kita mensupport dia di sana. Melinda menghapus air matanya. Benar yang dikatakan Bian, dia tidak boleh egois karena ini juga demi kebahagiaan Zizi. Melinda hanya merasa canggung berpisah dari Zizi. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, sudah beberapa bulan berlalu. Hubungan Zizi dan Aditya semakin mesra, begitu juga dengan Raihan dan Sasa. Setiap hari Melinda selalu menghubungi Zizi di sana agar mengetahui kabar anak perempuannya itu. Syukurnya Zizi sudah mulai betah dan bisa menyesuaikan diri sebagai istri pemilik hotel mewah di sana. Zizi pun kini sudah lebih percaya diri karena banyak yang menyukainya, termasuk Bella sang mertua. Sedangkan Sasa, dia akan pergi besok pulang ke rumah bunda dan ayahnya untuk menghadiri pertunangan Abi dan Abel. Jangan lama di sana sayang, mami sendirian di sini, ucap Melinda memeluk tubuh sang menantu. Belum kering kesedihan ditinggal Zizi dan kini malah ditinggal Sasa mudik. Sasa pun juga harus menyelesaikan laporan pekerjaannya pada Dani. Jadi untuk beberapa pekan ke depan Sasa akan stay di kampung halamannya. Raihan hanya mengantarkan Sasa dan nantinya dia akan pulang duluan karena Sasa ingin melahirkan bersama dengan Vira. Tapi untuk rencana itu Melinda belum tahu. Kalau dia tahu, dia tak akan mengizinkan Sasa pergi dalam waktu lama. Dia sangat menyayangi Sasa. Sasa bukan seperti menantu, tapi lebih seperti anak sendiri bagi Melinda. Mami jangan cengeng, malu sama calon cucunya kalau tahu omanya menangis, goda Sasa yang melihat sang mertua mewek. Jangan terlalu lama di sana. Mami sendirian di sini, ujar Melinda. Iya,
Mami tenang saja, selesai pekerjaanku, aku akan segera pulang, jawab Sasa tersenyum dan mencium pipi kiri kanan sang mertua. Setelah itu mereka pamit dan meninggalkan Melinda dan Bian yang mengantarkan mereka ke bandara. Kak Sasa jadi datang bun, tanya Abi. Jadi tadi bunda sudah menghubunginya dan dia akan berangkat pagi ini, jawab Vira. Mami dan Papi, mereka titip salam. Papi Bian banyak sekali pekerjaan sehingga tidak bisa datang. Tapi mereka berjanji akan datang saat kamu menikah nanti. Jawab Vira yang masih sibuk mengurusi keperluan Abi karena malam ini acara pertunangannya. Kenapa harus tunangan Bi? Langsung menikah saja seperti kakakmu tidak repot, oceh Vira. Memang Vira menyarankan langsung menikah dan Abel pun setuju. Tapi Abi yang belum siap, dia ingin sukses dulu di dunia bisnis baru menikah. Sekarang mereka baru sama tamat kuliah. Nih, aku punya alasan untuk semua itu. Bunda tenang saja, ini tidak akan lama, jawab Abi tersenyum kecil. Ingat, meskipun kalian sudah bertunangan, harus bisa jaga sikap. Bunda tidak ingin terjadi sesuatu yang membuat aib keluarga. Nasihat Vira dan diangguki Abi patuh. Vira bersyukur memiliki anak seperti Sasa dan Abi. Anak yang patuh padanya. Meskipun dulu Dani bukan orang yang baik, tapi sejak menikah dengan Vira, Dani selalu berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik dan mencontohkan sesuatu yang baik juga untuk anak-anaknya. Vira pun juga bersyukur tak ada lagi perempuan lain yang mengganggu rumah tangga mereka. Semuanya berjalan lancar. Bisma dan Bella pun juga sudah hidup bahagia. Tangan Zizi gemetar melihat hasil tes pack dengan garis 2. Sudah 3 kali dia mencoba mengetesnya, tapi tetap garis 2. Apa ini mimpi? Batin Zizi menitikkan air mata bahagianya. Beberapa bulan menikah, akhirnya dia hamil. Apa benar hamil? Sayang, kamu kenapa? Tanya Aditya saat melihat Zizi terduduk di lantai kamar mandi. Sebenarnya Aditya tahu kalau istrinya ini sering membeli tes pack dan mengetesnya diam-diam. Tapi Aditya pura cuek, dia tak ingin Zizi terbebani dengan masalah anak. Sayang, aku tidak pernah menuntutmu untuk cepat hamil. Jika Tuhan sudah memberikan kepercayaan pada kita, pasti kamu akan hamil dan kita akan diberikan anak, bujuk Adit. Zizi menangis dan memeluk tubuh suaminya ini. Dit, aku hamil, ucap Zizi pelan dalam isakannya nyaris tak terdengar oleh Adit. Kenapa sayang? Tanya Adit. Aku hamil, jawab Zizi memberikan tes pack garis 2 pada Adit. Mata Adit membulat sempurna melihat tanda 2 di tes pack. Aditya tahu kalau garis 2 menandakan hamil karena sejak menikah dia juga sering membaca artikel untuk ibu hamil. Sayang, akhirnya doa kita terkabul, kamu hamil, ujar Aditya tersenyum bahagia. Memeluk Zizi dan mencium keningnya berkali-kali. Papi, kita akan jadi opa dan oma lagi, pekik Melinda bahagia. Ada apa, Mi? Tanya Bian yang bingung melihat Melinda berteriak histeris. Zizi dan Aditya segera ke dokter kandungan untuk memastikannya.
dan memberikan kabar pada Melinda dan Bian kalau dirinya sudah hamil 6 minggu membuat Melinda bahagia. Sayang, jangan banyak bergerak, jaga kesehatan. Makananmu harus yang bergizi dan satu lagi, beli semua yang kamu inginkan, jangan sampai cucu mami ileran, ujar Melinda bersemangat. Iya Mi, salam untuk Raihan dan Sasaya. Katakan padanya kalau mereka akan jadi om sebentar lagi, ujar Zizi tersenyum manis. Aditya mengelus perut Zizi yang masih datar dan sesekali menciumnya. Terlihat sekali rona bahagia di wajah Aditya, dia akan segera jadi ayah. Kapan Mami kesini? Tanya Zizi mulai manja. Sabar sayang, setelah Sasa melahirkan Mami langsung terbang ke Bali. Mami sekarang sedang kerepotan mengurus usahamu. Maafkan aku Mi, karena usahaku Mami jadi repot, sesal Zizi. Tidak masalah sayang, ini semua untuk masa depan cucu Mami. Baik di sana, salam dengan mertuamu. Katakan pada Aditya agar terus menjaga cucu Mami. Siap Mi, sahut Aditya yang juga mendengar ucapan sang mertua. Karena Zizi menghidupkan loudspeaker ponselnya. Bagus, jangan lupa minum susu hamil dan vitaminnya sayang, ingat Melinda lagi. Ya Mi, sampai jumpa Oma sayang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Melinda menutup ponselnya. Melinda langsung memeluk tubuh Bian. Pi, tak terasa kita sudah tua. Zizi hamil Pi, kita akan punya 2 cucu dari 2 anak kita. Bian terdiam sejenak. Pi, kenapa? Tanya Melinda. Mi, Papi bahagia melihat Zizi bisa bahagia. Dari kecil dia tak memiliki Mami. Dan kamu hadir sebagai Mami, sambungnya, membuat dia merasakan kehadiran Mami lagi. Aku bersyukur punya istri seperti kamu Mi. Aku bersyukur kita bisa melewati rumah tangga kita sampai titik ini. Aku yang bersyukur bisa menikah denganmu Pi. Kamu malaikat penolongku saat aku terpuruk dan mama perempuan terhebat yang pernah aku kenal. Dia memberikanku kasih sayang seperti layaknya seorang anak, bukan lagi menantu. Ucap Melinda menitikkan air mata mengingat mendiang mertuanya. Beliaulah yang menolong dan mendekatkannya pada Bian hingga mereka menikah. Sosok Aira, sahabat yang selalu ada untuknya, semua ini seperti mimpi yang menjadi nyata. Dikhianati dan diberikan suami yang baik, semua ini buah dari kesabaran Melinda. Memiliki Zizi dan Raihan, hal yang tak pernah terbayangkan dalam hidupnya. Bian memeluk tubuh Melinda yang mengisak, dia bangga pada sosok perempuan ini. Melinda bisa jadi teman hidup, ibu untuk anaknya, sahabat, bahkan ibu untuk dirinya sendiri. Kak Zizi hamil Beb, ujar Sasa yang baru mendapatkan kabar dari Zizi. Alhamdulillah, jawab Raihan tersenyum. Kamu sudah kasih selamat? Tanya Raihan. Sudah, alhamdulillah ya. Kak Zizi bisa bahagia dengan Aditya, jawab Sasa. Aku sempat khawatir sayang kalau Kak Zizi kembali patah hati. Tapi aku yakin Aditya lelaki yang baik dan bisa membimbing Kak Zizi. Ya, aku juga berharap demikian, ujar Raihan. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, kebahagiaan sudah didapatkan Zizi.
Bahkan kini dia tengah mengandung buah cintanya dengan Aditya. Zizi perempuan yang baik dan kuat, kasih sayang mami sambungnya membuatnya tak kekurangan satu apapun. Dan kini lengkap sudah kebahagiaannya menunggu kehadiran sang buah hati. Sayang kamu pasti bisa, ujar Raihan memberikan semangat untuk Sasa yang tengah berjuang melahirkan anak mereka. Raihan menggenggam kuat tangan Sasa dan mengusap lembut kepalanya memberikan kekuatan kepada istrinya ini. Keringat bercucuran di dahi Sasa, perempuan yang dulunya manja. Kini akan berubah menjadi seorang ibu untuk anaknya bersama Raihan. Semua anggota keluarga sudah menanti kelahiran cucu pertama mereka. Begitu juga Zizi yang ikut datang ke kampung halaman Sasa. Karena Sasa memang ingin melahirkan di dekat Vira bundanya, untungnya Melinda mengalah dan ikut ke sana. 1 jam sudah Sasa berada di dalam ruangan bersalin membuat semua cemas menunggu di luar. Hanya Raihan yang menemani Sasa di dalam. Abel dan Abi pun juga ikut menunggu. Mereka semua menanti keponakan pertama, cucu pertama dalam keluarga ini. Tangisan bayi mungil itu memecahkan ketegangan semuanya. Raihan tersenyum bahagia karena anak mereka sudah lahir. Beb, anak kita, ucap Sasa pelan. Air matanya turun tanpa permisi mendengar tangisan malaikat kecilnya itu dan diangguki Raihan. Berkali-kali Raihan mencium kening Sasa berterima kasih kepada istrinya ini sudah mau melahirkan anaknya ke dunia. Setelah dibersihkan, Raihan langsung mengazani anaknya. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu tampak tertidur pulas di tangan Raihan. Tak terasa ya Pi, kita sudah tua. Ada bayi mungil ini di tengah keluar kita, ujar Melinda menatap cucu perempuannya ini. Iya Mi, bahkan sebentar lagi akan ada 2 bocah yang akan merecokimu, tawa Bian. Vira sendiri tak menyangka bisa menikah dengan Dani dan memiliki 2 anak, bahkan sekarang punya cucu. Lelaki yang dulunya dijuluki brengsek kini menjadi opa. Kalau mama masih hidup pasti dia akan bahagia, gumam Vira pelan, dia merindukan sang mertua. Dani mengusap lembut kepala Vira yang dia tahu saat ini tengah bersedih dan bahagia sekaligus. Jadi kapan kalian menikah? Tanya Raihan pada Abi. Bulan depan Kak, jawab Abi menatap Abel yang ikut mengangguk setuju. Bulan depan? Kalau Rendra dan Fania kapan sayang? Tanya Raihan pada Sasa. Karena Sasa yang terlihat selalu berhubungan dengan Fania. Mereka juga sedang mempersiapkan pernikahannya. Mungkin tidak berjarak jauh dari pernikahan Abi, jawab Sasa. Wah, kalau kalian sudah menikah semua kami benar merasa lebih tua lagi, sahut Melinda dan diikuti tawa semuanya. Memang Mami sudah tua, lihat saja sudah mulai ada kerutannya, goda Raihan. Sembarang, Mami terus perawatan. Meskipun perawatan tak bisa mengelak tua Mi. Sudah ada dia yang memanggilmu Oma, tunjuk Bian pada bayi mungil yang kini tertidur lelap. Oh ya, siapa namanya? Tanya Abi. Zena Estian Putri, panggil saja Baby Z, jawab Raihan tersenyum manis. Baby Z,
Panggil Zizi mendekat pada keponakannya ini dan memberikan satu ciuman sayang. Kehadiran Baby Z membuat semua bahagia. Keluarga ini semakin harmonis tiap harinya. Tamat. Cerita dengan judul Kisah Cinta Sang Duda Season 2 telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.